Oke, hari ini kita coba latihan lagi untuk praktikum penginderaan jauh. Kali ini kita akan melakukan pembuatan komposit band ya, komposit lapisan atau band. Kemudian kita juga sekalian bisa melakukan koreksi geometris, yang pada kali ini kita coba melakukannya dengan mendasarkan pada citra lain, citra satelit lain yang kita anggap ini yang tampil hanya browser saya ya. Halo, tes. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Yang tampil hanya Chrome ya? Iya, Pak. Iya, betul, Pak. Cuman Chrome. Ya, makasih konfirmasinya. Jadi, 3 data yang saya taruh di dalam folder ini, yang pertama itu nanti akan membantu kita untuk melihat komposisi warna dan komposit yang akan kita buat. Kemudian, yang kedua yaitu Sentinel 2B yang sudah dipotong sebenarnya, tapi saya memotongnya menggunakan Snap ya, software Snap dari ESA. Jadi struktur datanya itu masih persis sama dengan seolah-olah seperti kita barusan mendownload gitu. Kalau menggunakan Snap ya seperti itu. Kemudian ada satu data lagi yaitu Spot 2017. Ini adalah citra yang kita anggap koreksi geometrisnya sudah bagus sehingga bisa kita ikuti. Jadi rujukan kita melakukan koreksi geometri. Nah, hasil ekstrak data yang sudah saya berikan itu seperti apa? Jadi saat kita membukanya di dalam Windows Explorer, ya, saya asumsikan semua menggunakan Windows, dia akan tampil seperti ini. Ya, di dalamnya ada, ini setelah diekstrak ya. Setelah diekstrak akan muncul folder Sentinel 2B bla 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 panjang gitu ya. Kemudian ada Spot 2017 Samarinda U dan ada kombinasi band Sentinel di ArcGIS. Nah, kalau kita buka yang di Spot misalkan akan muncul dia file ECW. Jadi file ECW ini adalah file yang sudah terkompres, makanya kecil, hanya 41 mega, tapi dia resolusinya tinggi dan liputannya cukup luas di kota Samarinda. Sementara yang di folder kedua di Sentinel 2B ada muncul di sini ada data untuk masing-masing band. Jadi untuk Sentinel 2B itu kita punya data sampai band 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8A, jadi 8 itu ada 2, ada 8 dan ada 8A. 9, 10, 11, 12. Jadi ada 13 band sebenarnya. Nah, mudah-mudahan masih ingat penjelasan tentang kanal atau band atau pemisahan data secara spektral yang sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, data ini akan coba kita lakukan komposit seperti yang minggu lalu sudah dilakukan. Tapi untuk minggu ini tidak usah dilaporkan untuk yang komposit bandnya. Nanti yang kalian laporkan cukup yang melakukan koreksi geometris ya. Oke, sekarang kita tutup koreksi Windows Explorer-nya. Kita siapkan ArcGIS. Kita masuk ke ArcGIS dan kita bisa mulai proses data-data kita. Di sini sudah muncul di ArcGIS saya dan kalian juga mestinya sama. Kita arahkan ke folder di mana kita mengekstrak data tadi. Kemudian kita perhatikan nanti di situ ada tidak data yang kita perlukan untuk praktikum ini. Sekarang kita masuk di sini, saya menyimpannya di folder yang namanya Composite Georef. Ini terserah kalian memberi nama apa, yang penting tahu datanya di situ. Yang pertama, kita bisa masukkan data yang Spot 2017. Ya. Kemudian kita bisa cek apakah
dia sudah memiliki koordinat sistem yang terdefinisikan atau belum. Kita cek di sini, pergi ke source, kemudian ke source kita bisa scroll down ke bawah. Nah, ini sudah muncul, dia sudah punya sistem koordinat terproyeksi untuk yang spot 2017-nya. Kemudian kalau kita cek lagi yang satunya ada folder Sentinel-2B bla 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 ini ya. Nah, oke. Jadi dalam folder Sentinel-2B ini ternyata juga sudah ada yang tergeoreferensikan ya. Jadi sudah ada data yang tergeoreferensikan, jadi jangan digunakan yang itu karena kita akan mencoba mengulang proses composite band lagi. Jadi yang sudah tergeoreferensikan ada di sini sebenarnya. Di bawah-bawah ini ada Sentinel-2B Samarinda 1910 ya, TIFF. Kemudian ada Sentinel-2B Samarinda B2348. Ada Sentinel-2B Samarinda B5678A 1112. Dan sudah ada ECW-nya semua. Dan tinggal yang bisa langsung digunakan gitu ya. Nah, cuman kita akan coba untuk membuat ini lagi. Mungkin satu contoh saja yang akan kita segera gunakan untuk koreksi geometris. Kita akan buka band 2, 3, 4, dan 8 yang semuanya punya resolusi 10 meter. Nah, kan ada warning karena kita menggabungkan antara data yang sudah berkoordinat geografis dengan frame yang sudah berkoordinat UTM gitu ya. Nah, ini biarkan saja kita tutup. Nah, tapi secara on the fly, secara langsung ArcGIS akan meletakkan data tersebut sesuai dengan posisinya. Nah, cuman kita masih belum puas, kita ingin meletakkan data itu lagi sesuai dengan posisi yang lebih tepat, sesuai dengan acuan data yang ada di spot 2017U itu. Oke, sekarang sudah tampil 4 band dari Citra Sentinel-2 yang punya resolusi 10 meter, yaitu band 2, band 3, band 4, dan band 8. Nah, ini sekarang coba kita lakukan composite band seperti yang minggu lalu. Ya, kita sudah lakukan, bisa kita lakukan cepat saja. Dari Data Management Tools, kemudian pergi ke raster. Dari raster, di bawahnya ada raster processing. Kemudian kita temukan ada namanya composite bands. Atau kalau di software lain kadang disebut sebagai layer stack. Atau menumpuk layer. Ini kita bisa masukkan 2. Band 2 dulu kita masukkan. Kemudian band 3, band 4, dan band 8. Outputnya kita taruh di tempat yang sama. Ini beranjau S1, Composite Georef. Ini saya coba masukkan saja di Sentinel ini, kemudian saya tumpuk data yang sudah ada ini. Ya. Jadi Sentinel 2B, Samarinda 2, Samarinda B2348, cuman belakangnya saya kasih A. Untuk membedakan dengan yang sudah pernah ada. Belakangnya juga TIFF. Ya, kita bisa siap lakukan composite band dan harusnya prosesnya cepat karena citranya kecil. Nah, sekarang kita sudah punya band 2348 yang menjadi satu tumpukan data ya. Jadi ini sudah satu tumpukan data. Sekarang menampilkan komposisi band 2348 dengan band 4 dijadikan warna merah, band 3 dijadikan warna hijau, dan band 2 dijadikan warna biru. Mungkin kalian bertanya, loh Pak, itu kan tulisannya band 321 di sebelah kiri itu. Betul, tapi kalau kita lihat di sini, makanya tadi ada ada catatan yang saya berikan dalam TXT itu menunjukkan bagaimana pengaturannya di dalam ArcGIS saat kita menumpuk band-band ini. Karena kita cuma punya 4 data, maka dia akan menumpuk dan mengurut namanya sesuai dengan urutan aja, 1, 2, 3, 4. Sehingga band 1 akan berkorelasi dengan
sebenarnya adalah band 2 gitu ya. Yang aslinya adalah band 2. Yang disebut band 2 di ArcGIS adalah band 3. Yang disebut band 3 di ArcGIS adalah band 4. Yang disebut band 4 di ArcGIS adalah band 8. Ya, bisa dicek di TXT file yang tadi. Nah, ini kalau sudah sampai di sini, kita sudah bisa dan dia juga akan mengikutkan sistem koordinatnya sesuai dengan frame ya. Ya, karena kita frame yang tadi mengikuti spot, dia akan mengikuti ini juga. Oke, sekarang tugas kita yang adalah jadi tugas pokok kita pada hari ini adalah mencoba melakukan koreksi geometris secara image to image nyebutnya ya. Jadi antara citra dengan citra. Antara citra dengan citra kita lihat dua-duanya. Kemudian kita cocokkan apakah koordinat yang di Sentinel ini sudah berkorelasi dengan baik dengan koordinat di citra spot yang kita anggap resolusi dan koreksi geometrisnya lebih baik. Nah, jadi langkah pertamanya kita eksaminasi dulu, kita periksa dulu citranya apakah sudah bisa kita pahami lokasi-lokasi di mana bisa kita lakukan koreksi geometri dan berikan titik di situ gitu ya. Kemudian setelah itu nanti kita lakukan proses koreksi geometrisnya. Nah, kita lihat dulu satu citranya ya. Setelah kita lihat, baru kita tentukan di mana kita bisa menaruh titik-titik untuk koreksi geometris. Oke, kita mungkin harus tampilkan dua-duanya. Jadi, nah ini posisinya citra sentinelnya ada di atasnya begitu. Kita lihat persebarannya supaya bisa merata di seluruh citra ya, titik-titik kontrol lapangannya itu. Dan dia ada di citra spot dan ada juga di citra sentinel. Coba kita sekarang lihat di sebelah kiri atas ini. Nah, di danau bekas tambang ini bisa kita lihat, nah ada simpang-simpang jalan yang tampil di kedua citra kan. Nih, sekarang kita coba lihat yang lebih dekat lagi di pojok sini misalnya. Nah, ini di sentinel dia terlihat seperti ini, tapi di spot terlihat lebih jelas sehingga persimpangannya harusnya bisa kita jadikan sebagai titik ikat gitu ya. Nah, ini baru satu titik. Kemudian kita cari titik yang lain, mungkin di sisi yang ujung yang lain. Ini cruise kita ada di sini, hutan kita. Nah, ini hutan cruise. Nah, ini kelihatan ada simpangan juga yang bisa digunakan sebagai titik ikat lapangan di kedua citra, misalkan di simpang 4 ini. Nah, di persimpangan ini, nah ini kan simpang 4. Kalau di spot lebih jelas, kalau di sentinel tidak terlalu, tapi kita bisa letakkan titiknya nanti di sini gitu ya. Untuk kemudian kita lihat referensinya di citra spot. Dan seterusnya, jadi nanti tugas kalian adalah melihat sebanyak mungkin titik yang bisa dilihat pada masing-masing citra untuk nanti bisa dijadikan dasar sebagai titik kontrol lapangan untuk melakukan koreksi geometri. Ya, nah koreksi geometri bisa dilakukan dengan mengaktifkan toolbar georeferencing. Diklik kanan saja di bidang kosong, kemudian dipilih georeferencing. Dia akan langsung membuka di sini. Nah, sekarang kita punya pilihan mau menggeoreferencing yang spot atau yang sentinel. Yang mana yang kita pilih sebagai objek georeferencing? Ada yang bisa bantu? Yang masih perlu dikoreksi yang spot atau sentinel? Sentinel, Pak. Sentinel ya, karena sentinel tadi kelihatan memang lebih kasar resolusinya, dan juga dari awal kita punya keyakinan memang yang spot lebih bagus kualitas georeference-nya. Ya, kita mulai memilih yang sentinel, kemudian jangan lupa ini auto adjust-nya dimatiin. Auto adjust-nya dimatikan dulu.
Kemudian kita kemudian udah siap. Tabelnya juga bisa kamu ditampilkan dulu, ada view link table ini. Silakan kalau mau dibuka, nanti akan terisi dengan titik-titik yang kita ambil dari kedua citra, ya. Dan ini bisa kita taruh bawah juga, seperti itu, supaya nanti dia selalu muncul. Nah, selanjutnya kita bisa mulai mencari titik ikat dan meletakkannya di kedua citra, ya. Tadi di sini, kemudian ya simpangannya tadi, ya ini yang paling kelihatan, ya. Nah, ini kemudian di spotnya dia ya lebih rinci. Nah, ini kita bisa mulai letakkan titik ikatnya, add control point-nya. Jadi kalau kita lihat sekali lagi, kita matikan nyalakan supaya bisa kelihatan. Nah, jadi yang sentinel itu kira-kira berpotongannya kan di sini, ya. Nah, kemudian di spotnya di mana? Tinggal kita matikan di sebelah kiri. Nah, tinggal spotnya yang sekarang muncul. Nah, kita lihat di mana persimpangan jalan itu pada citra spot gitu. Jadi dia posisinya ada di sini. Nah, jadi yang hijau adalah titik di citra sentinel, yang merah adalah titik pada citra spot. Yang merah ini yang lebih kita yakini punya koordinat dan akurasi yang lebih tinggi. Sekarang kita cari yang sebelah kanan atas. Tadi sudah ketemu, tapi kita bisa datangi lagi di sekitar cruise tadi kalau nggak salah. Bawaan pendidikan kita. Nah, ini bisa dilihat di sebelah atas. Simpang 4-nya tadi adalah ini. Nah, ini. Ya, kalau di citra spot, nah dia lebih jelas, ya. Jadi sudah bisa kita bayangkan nanti kita taruh titiknya di mana. Nah, sekarang kita lihat titik yang kedua. Kita taruh di citra sentinel dulu. Di mana di citra sentinel yang membentuk segi simpang 4 itu? Kira-kira di sini, ya. Di sini. Nah, sekarang kita lihat di citra spot letaknya sebenarnya di mana simpang 4-nya. Nah, dia ternyata bergeser sedikit ke agak kiri bawah sini. Oke. Sekarang sudah dapat titik yang kedua. Kemudian kita pergi yang ke kanan bawah. Kita lihat yang ada citra sentinel dan citra spot dua-duanya. Kemudian kita lihat persimpangan jalannya. Nah, ini ada kanal yang cukup besar kebetulan. Ini bisa kita gunakan sebagai titik ikat ujung kanalnya ini. Ini di citra spot, ini di citra sentinel. Nah, jadi yang coklat-coklatnya ini, yang coklat ini adalah cerminan dari lahan terbuka yang di pojoknya ini. Jadi kita bisa ambil ujungnya. Ya, kira-kira ujungnya ada di sini. Gitu. Kemudian kita lihat di citra spot dia di mana posisinya. Oh, mungkin tidak terlalu tepat ini. Sebentar. Kalau misalnya ada yang tidak terlalu tepat begini, jangan khawatir. Taruh aja sembarang, kemudian kita klik, akan jadi 2, tapi kemudian kita del di tabelnya. Karena itu tadi tidak yakin kita gitu, ya. Kita bisa buang. Jadi ada perintah untuk mendelete satu titik tadi. Nah, kita lihat lagi, perhatikan lagi segi 4 ini. Oke, jadi kira-kira ada di sini dia, ya. Kemudian spotnya ada di sini. Nah, kita bisa cari titik yang lain. Kita cari yang di sebelah kiri bawah. Nah, itu ada di sebelah kiri bawah sana. Kita coba cari titik yang bisa kita temukan di dua citra itu. Nah, ini sudah lumayan kelihatan. Nah, ini simpang-simpang jalan ini bisa kita gunakan. Coba kita lihat yang agak lancip ini. Nah, ini ya lancip, ya. Kalau di citra spot di sentinelnya tidak terlalu lancip. Oke, kalau tidak bisa di situ kita bisa pindah ke sini. Ada yang bisa kelihatan, ya, di dua citra. Kita taruh di citra sentinelnya di sebelah sini. Kemudian kita matikan sentinelnya. Sisakan spot, ya, di mana posisinya tadi itu.
Oke, kira-kira ada di sebelah sini. Nah, kita dapat titik yang keempat. Nah, selanjutnya begitu terus. Jadi karena waktu kita pendek, saya mencukupkan 4 titik. Tapi untuk kalian minimal dapat 30 titiknya. Jadi dapat 30 titik. Nanti kalau sudah, kita akan bisa evaluasi dia. Seberapa bagus pergeseran ataupun koreksi dari kita lagi terakhir di tengah-tengah ya, supaya rata titiknya, mungkin di tengah-tengah kota sini. Kita coba cari satu titik lagi yang terlihat di dua citra. Biasanya simpang jalan yang paling mudah. Oke, jadi kita coba lihat di ini jembatan S ini. Coba kita lihat di sentinel ada enggak? Oh, belum kelihatan. Sentinelnya tidak kelihatan. Kita lihat simpang-simpang lain di sini. Oke, ini kelihatannya bisa di sebelah sini. Ya, jadi pas di tikungan ini ya. Tepat di tikungan ini kita bisa mengambil titik di sentinel. Nah, ini karena bentuknya sama. Juga di spot juga ada. Kita ambil titik yang di sini satu. Tepat di persimpangan ini. Kemudian kita matikan sentinelnya. Kita taruh titiknya di citra spotnya. Ya, kita punya 5 titik, tapi seperti saya sampaikan tadi, kalian saya harapkan bisa membuat minimal 30 titik. Lebih banyak lebih bagus lagi sebenarnya. Jadi nanti koreksinya bisa lebih bagus. Oke, kalau sudah, jangan lupa ini di save. Jadi save titik-titiknya ini, supaya kalau kita perlu, kita bisa manggil dia kembali. Kita simpan di tempat kita kerja. Praktikum Indraan Jawa S1 Composite Georef titik ikat versi 1. Nah, kalau sudah kita bisa update georeferensi, update displaynya dulu. Nah, saat update display, dia akan mengupdate juga RMS errornya ini. Diperhatikan di tabel tadi masih 0, sekarang udah muncul RMS errornya. Nah, di sini dari hasil perhitungan saat ini, kesalahan yang terjadi akibat rata-rata pergeseran yang terjadi itu adalah di angka 7,6 meter, satuannya meter. Nah, semakin banyak titiknya, maka nanti akan semakin bisa mengoreksi dengan baik begitu ya. Jadi setelah ini, kalau kita sudah puas dengan angka ini ya, kita bisa melakukan rectify. Jadi citra yang sudah kita berikan titik-titik ikat tadi kita rektifikasi kembali begitu bahasa Indonesianya. Kalau dia tanya select workspace, bisa diklik di tempat kita menyimpan data. Kemudian namanya, nah ini kan tadi masih B2348A ditambahkan 1. Kita rubah saja dengan B gitu ya, supaya B-nya ini adalah yang setelah dikoreksi geometri. Kalau sudah bisa kita save, formatnya sama TIFF juga tidak apa-apa. Kita sekarang coba menyimpan yang sudah koreksi geometris. Oke, nah kalau sudah selesai, bisa kita coba lihat hasilnya. Di refresh aja foldernya. Di bawah Composite Georef tadi ya. Ini. Nah, kita bisa panggil kembali. Ini nanti mengapa gelap, ini karena stretching di pewarnaannya ya. Nanti kita bisa perbaiki selalu. Kalau kita mau perbaiki sekarang juga bisa. Coba kita nyalakan gamanya. Oke, mungkin gelap. Kita pindahkan ke standar deviasi. Oke, itu cukup terang. Nah, jadi ini yang baru.
dan di bawahnya masih ada yang lama ya. Kita bisa lihat bergesernya berapa ya citra spotnya ini. Ini jadi yang lama di belakang, yang baru di depan. Kelihatan ya ada pergeseran meskipun hanya 7 meter tadi. Jadi pergeserannya rata-ratanya 7 meter. Dengan tetap mempertahankan ukuran piksel. Nah, jadi yang sudah kita koreksi geometris inilah yang kita yakini lebih baik karena kita sudah lekatkan dia dengan citra spot yang kita yakini punya koreksi atau akurasi geometris yang lebih baik. Oke, sampai di sini saya kira cukup untuk demonstrasi ini. Saya mengingatkan kembali bahwa kalian perlu membuat minimal 30 titik dengan persebaran yang merata supaya nanti bisa lebih baik hasilnya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sambil dinyalakan kameranya, saya ambil visual. Ya, Haryadi silakan kalau yang mau ditanya. Pak, saya mau tanya Pak, untuk pengambilan titik itu apakah harus persimpangan Pak, atau tidak ada atau tempat lokasi lain gitu Pak? Boleh lokasi lain, yang penting bisa diidentifikasi di kedua citra ya. Di sentinelnya kelihatan, di spotnya kelihatan juga gitu. Oh, intinya titik koordinat itu bisa terlihat Pak ya? Ya, di dua citra ya, di kedua citra. Baik Pak. Jadi syaratnya itu, kalau dia belum kelihatan atau agak susah dilihat di salah satu citra, ya jangan. Misalnya di satu citra ketutup awan, nah itu kan tidak bisa kita naruh titiknya nanti. Yang penting dia bisa kelihatan di kedua citra, itu udah cukup buat kita untuk bisa menjadikannya sebagai titik kontrol. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti di lahan terbuka itu bisa Pak ya? Bisa, yang penting itu tadi syaratnya kembali. Tetap bisa kelihatan dari citranya. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan yang kita tadi demonstrasi itu pergeserannya itu sampai 7 meter. Nah, untuk yang tugas untuk kami ini, itu ada batasannya Pak kira-kira Pak? Misalnya sampai 3 meter atau berapa? Ya, kalau untuk ketentuan berapa errornya, intinya semakin kecil semakin bagus, ya kan? Karena semakin kecil berarti akurasinya dia semakin tinggi. Tapi saya tidak menetapkan angka berapa harus berapa. Ya, asal jangan lebih besar daripada 10 meter lah. Karena citra sentinelnya sendiri kan resolusinya 10 meter. Nah, kalau dia lebih dari 10 meter, berarti bergesernya udah lebih dari 1 piksel kan. Nah, itu biasanya ketentuan umumnya seperti itu. Meskipun tidak secara rigid kita atur bahwa 10 meter itu maksimal. Tapi kalau ingin ada acuan angka, silakan pakai 10 meter itu aja. Jadi kalau sudah di bawah 10 meter ya sudah oke gitu. Tapi kalau misalkan bisa lebih kecil lagi dan mendekati 1 meter misalkan ya lebih bagus lagi. Tapi tidak bisa juga kita akan kecil sekali karena memang citra sentinelnya itu pikselnya aja sudah 10 meter gitu kan. Maka pasti akan ada pergeseran di antara 0 sampai 10 meter itu. Tidak bisa kita hindari itu. Itu ya Yosua. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, ada yang masih bermasalah dengan NV-nya kah? Halo, dengar saya? Baik Pak, lisensinya masih belum bisa. Soalnya Coba yang salah satu share screen deh. Saya coba bantu. Saya matikan aja dulu ininya ya, rekamannya.